Allahu la ilaha illahu yuqim la tadhulu sid'atu lahu ma fis samawati wa mar'ar. Hulu sid'atu lahu ma fis samawati wa mar'ar. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wahai sahabat, kali ini saya akan menampilkan sebuah video dari seorang bapak-bapak yang mana orang tersebut mengaku sebagai ustadz dari Al-Azhar. Dia murtad, kemudian dia meninggalkan agama Islam. Apakah benar dia adalah seorang ustadz dari Al-Azhar? Mari kita lihat videonya bersama-sama. Masih meragukan bahwa Bapak dulunya ustadz, Pak, karena mungkin bisa coba ekspresi dalam bahasa Arab atau salam atau baca ayat Quran atau bagaimana, Pak? Silakan, Pak. Nanti Pak Tamparagi bisa menampilkan saya dari mana sekolah dan lain sebagainya. Saya pernah di Al-Azhar, di Al-Azhar juga pernah di sana. Nah, sahabat, kita sudah mendengarkan bersama bagaimana pernyataan dari bapak-bapak tadi yang mengatakan dia dari Al-Azhar. Sebetulnya bapak-bapak tadi keliru dalam mengucapkan yang seharusnya Al-Azhar menjadi Al-Ajhar. Al-Ajhar. Bagaimana keserionnya? Mari kita lanjutkan menonton. Hafal ada nggak, Pak? Ayat pendek aja, Pak. Oh, ayat pendek. Ayat pendek Ya, masih hafal aja. Iya, sangat perlu dihafal, Pak. Hanya sering dibaca-baca ya. Iya, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalika kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu adalah ayat kursi. Hanya berapa ayat? Nah, ini ada lagi sorry. Itu sorry, ayat kursi lagi. Itu surat Yasin. Bagaimana sahabat? Apakah Anda sudah mendengarkan bapak-bapak tadi yang mengaku sebagai ustadz dari Al-Azhar? Dia membaca surat Al-Baqarah ayat 1, dilanjutkan ayat yang kedua, tapi dia mengatakan bahwasanya yang dibaca itu adalah ayat kursi, dan dibenarkan lagi dengan pernyataan yang kedua yaitu surat Yasin. Padahal kedua-duanya salah. Ayat kursi maupun ayat Yasin bunyinya tidak alif lam mim, tapi itu surat Al-Baqarah. Bagaimana dia mengaku sebagai ustadz dari Al-Azhar kalau dia tidak mengetahui bahwasanya itu adalah surat Al-Baqarah ayat 1? Bagaimana kita bisa percaya bahwasanya dia itu adalah seorang ustadz? Padahal dia ya seperti itu. Mari kita lanjut mendengarkan lagi. Nah, ada lagi coba saudaraku, ada lagi yang akan saya bacakan secara zahar ya, bukan hopi, zahar dalam mulut. Allahu la ilaha illahu yuqim la tadhulu sid'atu lahu ma fis samawati wa mar'ar. Hulu sid'atu lahu ma fis samawati wa mar'ar. Astagfirullahaladzim. Nah, sahabat, sudah kalian dengarkan bersama. Bapak tadi mengaku bahwasanya dia itu adalah seorang ustadz dari Al-Azhar. Ketika membaca Al-Quran, yaitu ayat kursi, yang berbunyi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Nah, ketika
lafal la ta'khuduhu dibaca la tadkhulu. Padahal la ta'khuduhu dengan la tadkhulu itu jauh berbeda, sahabat. Dan kemudian pada ayat sinatu wala naum dibaca sitatu. Padahal kan sitatu artinya 6. Jauh dari kebenaran Al-Quran itu sendiri kan, sahabat, yang seharusnya sinatu dibaca sitatu. Dan langsung dia itu membaca sitatu samawati wal ard. Padahal ayat kursi ayatnya bukan seperti itu. Bagaimana kita bisa percaya bahwasanya dia adalah seorang ustadz dari Al-Azhar membaca ayat kursi saja seperti itu? Kalah dengan anak-anak kecil di sini, yang mana anak kecil tersebut itu sangat fasih dalam melantunkan ayat Al-Quran. Di sini saja TK 0 kecil itu membaca ayat kursi itu sangat fasih. Bagaimana Bapak tadi mengaku sebagai ustadz bahkan dari Al-Azhar membaca ayat kursi saja dia tidak bisa. Nah, sahabat, tergantung Anda, apakah Anda percaya dengan bapak-bapak tadi yang mengatakan dia adalah seorang ustadz, atau hanya seorang orang-orang yang hanya mengaku-ngaku saja. Wallahu a'lam. Itu terserah Anda. Dan Anda dalam menilai seseorang, gunakanlah akal yang sehat. Biar tidak bisa membedakan antara orang yang benar dan orang yang salah. Bagaimana mungkin seorang ustadz dari Al-Azhar membaca ayat kursi seperti tadi? Yang mana yang dibaca itu ya bukan ayat kursi, karena sangat fatal salahnya. Untuk lebih jelasnya mari kita lanjut tonton videonya lagi, sahabat. Ya, doa-doa itu. Ya, baik saudaraku. Kalau memperkenalkan diri dalam bahasa Arab, Bapak bisa nggak? Ya, jadi harusnya ada yang nanya berbahasa Arab, saya bisa jawab. Iya. Wahai sahabat, Bapak tadi kayaknya panik banget ketika disuruh memperkenalkan dengan bahasa Arab. Masih saja dia itu ngeles, padahal memang tidak bisa bahasa Arab. Kalau memang dia itu benar-benar dari Al-Azhar, seharusnya ketika meskipun tidak ada yang bertanya, dia memperkenalkan diri dengan bahasa Arab biar orang-orang itu percaya bahwasanya dia itu dari Al-Azhar. Tapi ini ya gimana, tidak bisa bahasa Arab, bagaimana dia bisa memperkenalkan diri dengan bahasa Arab? Masih saja ngeles. Kalau memang tidak tahu ya bilang saja tidak tahu. Jangan menipu orang lah. Kita sebagai manusia harus bersikap jujur. Jangan sampai kita menipu sesama manusia. Kalau memang bisa bahasa Arab, memperkenalkan diri dengan bahasa Arab, ya langsung saja perkenalkan diri dengan bahasa Arab. Misalnya, ismi siapa? Ana min Indonesia. Ini artatu minal Islam li'anni a'rifu anal Islam khotoun misalnya. Itu kan bahasa Arab. Tapi bapak-bapak tadi dia tidak bisa bahasa Arab. Bagaimana orang bisa percaya bahwasanya dia dari Al-Azhar? Begitulah sahabat, mari kita lanjut tonton videonya lagi. Bisa sudah jawab. Ya. Gini aja lah, pertanyaan dalam alam kubur aja lah ya. Man ismuka, siapakah nama? Ismi Abraham Ahmad Supena. Man nabiuka, siapa nabimu? Saya punya nabi paling terbesar yang paling agung adalah Isa Al-Masih, Yesus Tuhan yang memberikan saya keselamatan dan memberikan saya juru selamat karena saya telah didebuskan dosa. Itulah nabi saya. Itu. Nah, man iman muka, apakah imanmu? Imanku adalah
Kristen. Jadi iman saya adalah Kristen. Nah, sahabat, bapak-bapak tadi mencoba menjelaskan pertanyaan di alam kubur. Dia menyebut man ismuka, man nabiyuka, man imanuka. Kalau boleh jujur ya sahabat, kalau kita melihat dari hadis riwayat At-Tirmidzi, pertanyaan di alam kubur tidak seperti itu. Kalau dalam hadis At-Tirmidzi, itu pertanyaannya seperti ini. Pertama, man rabbuka. Kedua, man dinuka, terus man nabiyuka. Bukan man ismuka, man nabiyuka, man imanuka. Jadi pernyataan bapak-bapak tadi itu sangat salah, sahabat. Dia tidak paham bagaimana bunyi hadis At-Tirmidzi, tapi dia hanya mengaku-ngaku saja. Nah, sahabat, mari kita berpikir secara salim, berpikir secara jernih, menggunakan hati yang bersih dan jujur. Apakah bapak-bapak tadi itu layak dikatakan sebagai seorang ustadz dari Al-Azhar? Padahal sudah Anda lihat sendiri bagaimana dia membaca Al-Quran, yang Al-Baqarah katanya ayat kursi, ayat surat Yasin, padahal Al-Baqarah. Membaca ayat kursi saja ya salah, yang seharusnya la ta'khuduhu dibaca la tadkhulu, sinatu dibaca sitatu, kemudian langsung sitatu samawati wal ard. Padahal bukan seperti itu ayat kursi. Jadi kita sebagai seorang muslim janganlah kita langsung percaya bahwasanya dia itu seorang murtadin yang asalnya ustadz. Karena sekarang itu banyak sekali misionaris yang mengaku-ngaku sebagai murtadin yang asalnya seorang ustadz untuk menarik jamaah supaya menjadi murtad. Padahal itu hanya mengaku-ngaku saja. Banyak sekali misionaris tersebut itu hanya seorang katul atau kafir tulen, tapi mengaku-ngaku sebagai murtadin yang asalnya seorang ustadz. Padahal ya dari awalnya memang dia itu tidak Islam, tapi hanya untuk menjerumuskan orang supaya orang-orang percaya pada dia, padahal ya aslinya tidak seperti itu. Nah, bagi kita seorang muslim yang mempunyai akal yang salim, akal sehat, pasti bisa membedakan antara ustadz dengan orang-orang yang mengaku ustadz. Demikianlah dari saya, semoga dari video tadi kita bisa mengambil hikmah bahwasanya kita dalam menyikapi segala sesuatu harus tabayun dulu. Jangan langsung percaya. Dan semoga saja kita sebagai muslim dikokohkan iman kita, tidak terpengaruh dengan para misionaris. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.